star floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. Is there really the end? Just so like a stranger, so far away from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Dwi Kesdianto, Lurah Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur. Pada kesempatan video kali ini saya akan memaparkan kegiatan-kegiatan keseharian Lurah Kelurahan Pisangan Baru dalam rangka memenuhi uji kompetensi dalam sertifikasi Lurah dan Camat di Pemprov DKI Jakarta, sebagaimana diamanahkan dalam Permendagri 108 tahun 2017 dan PP 18 tahun 2016 mengenai perangkat daerah. Disebutkan bahwasanya pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada video pertama nanti akan ditayangkan mengenai kesiapsiagaan masyarakat, bagaimana situasi dan kondisi masyarakat Kelurahan Pisangan Baru khususnya di RW 06 untuk kesiapsiagaan bencana kebakaran. Kita tahu bahwasanya Kelurahan Pisangan Baru dengan luas wilayah 67 hektar dengan komposisi jumlah penduduk sebanyak 39.405 jiwa ini memiliki kepadatan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, potensi bencana yang paling sangat signifikan ialah bencana kebakaran. Yang kedua, bencana genangan atau banjir pada saat di musim hujan. Untuk pencegahan kebakaran ini nanti akan ditayangkan video mengenai bagaimana kami berusaha untuk mensosialisasikan yang diperlukan oleh masyarakat, kemudian apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat, dan juga nanti dalam video juga ada cuplikan mengenai praktek masyarakat dalam rangka pencegahan kebakaran itu sendiri. Yang kedua, nanti akan ada video yang kedua akan mengulas tentang pembinaan perangkat RT dan RW. Pembinaan perangkat RT RW di sini khususnya nanti akan diulas di RW 01 Kelurahan Pisangan Baru mengenai bagaimana menciptakan rasa aman kepada masyarakat dalam hal giat siskamling di malam hari. Sehingga ini sangat penting untuk mencegah terjadinya curanmor, terjadinya tawuran, dan sebagainya. Selanjutnya pada video yang ketiga nanti akan disampaikan bagaimana pembinaan atau memberikan arahan kerja kepada seluruh pegawai baik ASN maupun PJLP di Kelurahan Pisangan Baru. Nanti akan ditayangkan bagaimana Lurah Kelurahan Pisangan Baru memberikan arahan kepada ASN dan PJLP, dan juga bagaimana PJLP membacakan komitmennya di dalam apel di setiap hari yang dilakukan di Kelurahan Pisangan Baru. Kemudian di video selanjutnya akan ditayangkan bagaimana keunikan atau kearifan lokal yang ada di Kelurahan Pisangan Baru. Kearifan lokal di Kelurahan Pisangan Baru, di setiap 17-an, di malam 17-an selalu ada tasyakuran di setiap RW. Tasyakuran HUT dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Kemudian juga kearifan lokal juga di Kelurahan Pisangan Baru terdapat setiap pelaksanaan 1 Muharram dilaksanakan pawai obor. Ini dilaksanakan guna memperingati malam tahun baru Islam, dan juga untuk mencegah hal-hal yang tidak baik dilakukan pada malam tahun baru Islam. Kemudian juga pada saat malam puncak 17-an diadakan atau diselenggarakan tarian-tarian nasional ini untuk menggugah dan mengingatkan kita bagaimana persatuan dan kesatuan secara nasional ini harus dijaga, dan juga untuk mengedukasi dari generasi ke generasi bagaimana budaya-budaya yang terus ditunjukkan supaya mereka teringat, dan juga semua warga baik dari generasi yang sudah tua maupun yang masih muda
ini bisa mengikuti bagaimana budaya Indonesia, keunikan budaya Indonesia, dan keindahan budaya Indonesia dituangkan di sana. Dan semoga tayangan ini bermanfaat buat kita semuanya dan terlebih lagi bermanfaat untuk memenuhi uji kompetensi sertifikasi lurah dan camat. Demikian, terima kasih, selamat menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan bahwasanya yang menjadi urgenitas atau potensi-potensi bahaya di Kelurahan Pisang Baru secara umum ya ibu-ibu semuanya, yang paling utama adalah kebakaran. Bencana yang paling dekat dengan warga Kelurahan Pisang Baru yang jangan sampai terjadi adalah kebakaran. Oleh karenanya nanti akan secara detail akan dijelaskan sama Pak Kasatgas, Pak Hari beserta timnya. Nanti ada demonstrasi, ada demo, bukan demo masak nih, ya, ada demonstrasi. Nanti silahkan diikuti, kemudian nanti bisa dicoba barangkali nanti untuk mempraktekkan, ada beberapa yang mau mempraktekkan ya untuk pencegahan kebakarannya. Wahyu Sayuran Pisang Baru ya, kita dari tim kelurahan dari Pol PP sama tim damkar ini dibawa untuk kebakaran, antisipasi kebakaran, bahaya kebakaran. Kita tahu resiko terbesar di Pisangan Baru ini rata-rata adalah kebakaran, dan ini juga posisinya cukup bahaya juga. Kenapa disebut bahaya? Apabila terjadi kebakaran yang di depan, yang di belakang mau kemana? Ya, oleh karenanya ini semua harus punya ilmu cara waspadanya. Nah, kemarin dijelasin Pak sama Bu ini udah jelasin. Oh, ini belum, kan kita nanti ada di situ. Kemarin nggak iya. mau ibunya. Iya. Nanti diundang aja dulu. Ayo. Oke. Stepnya dulu. Pegang lehernya dulu, Pak. Pegang lehernya dulu. Kalau takut, deh. Pas. Mr. Fuzzy to the sky. The summer is alive, going to the end of time. I can see the daylight. I swear just so Malam hari ini kita melaksanakan apel cipta kondisi khusus di RW 01. Harapannya dengan kita melaksanakan cipta kondisi ini terciptalah kondisi yang aman dan tertib di lingkungan khususnya di RW 01. Nah, arah kita untuk malam hari ini kita mengarah pada kontrakan atau kos-kosan yang sekiranya disinyalir ada yang kurang baik ya. Kalau misalkan kita katakan tidak baik, kita katakan kategorinya kurang baik saja. Oleh karenanya nanti mohon kita sama-sama ke lokasi, terutama untuk Pak RT yang ada di lokasinya. Ada di lokasi RT 9 ya, RT 9. Misalkan di Kalimalang di Galian kan? Iya kan? Iya kan? Baik, jaga ketertiban ya, ketertiban sama-sama, kita saling toleransi semuanya ya. Terus kalau misalkan ada yang menginap atau ada yang lapor, jadi sesuai aturan 1x24 jam wajib lapor ya. Jadi yang diinformasikan supaya Pak RT bisa monitor apa yang menjadi kegiatan-kegiatan. Membantu program pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan budaya kerja. Dan budaya kerja ini kalau singkat berakhlak, berorientasi pelayanan. Tadi yang sudah disampaikan, saya sampaikan di awal tadi, kesiapsiagaan abadi. Ya, ini salah satu kita orientasi pelayanan. Bagaimana jam 7:30 kita sudah mulai pelayanan. Siapapun kita harus layani dengan sebaik mungkin. Jam 8 jangan lagi ada yang baru sarapan. Apalagi kalau jam 7:30
7:30 baru datang. Nah ini kan akan termasuk pelayanan yang selanjutnya. Jadi jam 7:30 harus sudah ready. Lampu sudah menyala, komputer sudah dalam keadaan siap, ya, semua sistem-sistem sudah keadaan siap. Jadi jam 7:30 sudah ready semuanya. Ini lokasi pelayanan. Itu baru kewajiban dan larangan IJPP kewajiban 1. Dia dan taat kepada Pancasila Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri. 3. Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat negara dan pemerintah. 4. Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan yang mencintai negara. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemerdekaan Indonesia ke-78. Semoga Republik Indonesia makin maju. Amin. Kapan pun gak maju. Amin. RW. Iya, bilangnya belum. Kasih nasinya doang, Pak Lurah. Jajan, Pak. Dia lagi muti kali. Udah ini aja ya. Dokumentasi. Kami ucapkan ahlan wa diprakarsai oleh Karang Taruna Kelurahan Pisangan Baru. Tepuk tangan dong. Dan tentunya yang saya banggakan di sini para panitia yang sudah bersusah payah tentunya ya, dan juga pengisi acara ya, yang sudah mempersiapkan panggungnya nggak kaleng-kaleng, ya. Panggungnya sangat luar biasa. Ini panggungnya udah kelas tingkat kota, ya. Kalau dibilang luar biasa namanya. Tinggal nanti pengisi acaranya, supporting semuanya. Insya Allah kalau seluruh Karang Taruna Pisangan Baru dari RW 1 sampai RW 15 ini bersama-sama, berkolaborasi bersama, ini akan menghasilkan sesuatu yang bagus tentunya. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman adik-adik Karang Taruna semuanya, bahwasannya saya menyampaikan di sini ya, bahwa Kelurahan Pisangan Baru kita luas wilayahnya 67 hektar kurang lebih ya, kurang lebih luas wilayah 67 hektar. Dengan komposisinya kita ada 166 RT, 15 RW. Dan juga topografi daripada wilayah Kelurahan Pisangan Baru ini ya sangat berpotensi terhadap bencana kebakaran, bencana banjir dan sebagainya. Ini PR kita bersama. Kekompakan adalah kunci yang paling utama dari teman-teman Karang Taruna. Bagaimana merajut hubungan koordinasi dengan para ketua RT, dengan para ketua RW, dengan LMK, dengan FKDM, ya, dengan Binmas, Babinsa, dengan unsur kelurahan semuanya bersama-sama dalam pelaksanaan seluruh program-program yang mungkin sudah diprogramkan. Dan juga jangan terlepas, program dari teman-teman Karang Taruna harus menginduk dari apa yang sudah diarahkan dari Pak Gubernur kita.
Saya seperti biasa yang kita melaksanakan door-to-door ke rumah warga untuk menanyakan, untuk mengevaluasi dan juga melakukan PSK 30 ke rumah warga. Jadi yang perlu diperhatikan, perkenalkan seperti biasa saya lakukan. Selalu saya perkenalkan diri kita. Saya Jumanti di Komando Logistik untuk melakukan PSK pemberantasan sarang nyamuk dan melaksanakan 3M infrastruktur. Saya hormati tentunya di sini hadir di tengah-tengah kita bersama Bapak Wakil Camat Kecamatan Matraman beserta jajaran. Tadi ada Pak Araham tadi Kasubag, oh iya Kasubag Anggaran ya, Kecamatan Matraman. Yang saya hormati jajaran kelurahan, di sini ada Pak Hari, ada Bu Kapus Kelurahan, Kapus Amin ya, Bu Dokter ini, kemudian juga ada Pol PP, ada teman-teman ada Pak Adi tadi masih terserah, kemudian juga ada Pak Dimas, Babinsa, ada pangkat yang lainnya barangkali di luar yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua Paguyuban Pak Aang, yang saya hormati Ketua LMK Pak Nafis, yang saya hormati tentunya di sini ada PKK Kelurahan juga beserta jajaran PKK Kelurahan, PKK RW, Ketua MKDN Kelurahan, yang saya hormati Ketua PPS, yang saya hormati tentunya di sini Sohibul Baik, ada Pak RW 02, Pak LMK 02 beserta jajaran RT RW 02, para korlap Jumantik, Sebisa Baru dan juga kader Jumantik dan Dawis RW 02 serta Bapak Ibu semuanya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat tidak serta karunia untuk kita semuanya, sehingga kesempatan pagi yang cerah ini alhamdulillah kita bersama-sama dapat melaksanakan PSN terpadu di RW 02 yang kita banggakan. Bapak Ibu sekalian, ya tadi sudah disampaikan Pak RW ada permohonan voting tadi ya. Ya, jadi mohon izin Pak RW untuk voting memang ada aturannya. Aturannya di sini harus melalui proses PE dulu. Ya, ada PE-nya dulu. PE-nya positif atau negatif. Jadi karena voting ini akan menimbulkan resisten atau kekebalan. Kekebalan kepada siapa? Ya, kepada nyamuknya. Jadi kalau kebanyakan disemprot nyamuk nanti kagak mempat lagi. Jadi yang terbaik memang mengajak masyarakat untuk melakukan 3M. Alhamdulillah tadi pada saat pelaksanaan door to door Pak Wakil Polisi melaporkan alhamdulillah aman untuk di RW 02. Tentang dulu dong buat kadernya. Terus semangat buat kader di RW 02, namun PR-nya ini tadi masih PR-nya masih ditemuin ketika warga saya bertanya ya, masih ada yang belum bisa menjawab PSN singkatannya apa ya, itu masih seperti basic seperti biasa. Nah, jadi ini menjadi PR kita bersama untuk terus ya menggaungkan kepada warga masyarakat supaya mereka hafal di luar kepala dan mau melakukan sendiri. Itu nanti akan produknya adalah self mandiri atau Jumantik mandiri. Ya, jadi warga sendiri yang ngecek. Nanti bukader kalau udah berjalan akan ringan. Bukader tinggal checklist gitu. Warganya bikin laporan warganya bikin itu sendiri. Dan bukader tinggal ngecek. Jadi memperingat, bukan bukader yang menggulingkan potnya dan sebagainya, enggak. Bukader adalah pemberi contoh teladan buat warga yang lain dan juga pemberi ilmu kepada warga yang lain. Ya, jadi ini harus terus digaungkan dan menjadi PR bersama. Dan Bapak Ibu sekalian di PSN terpadu nanti ada penyampaian mungkin dari Pak Damkar, dari Pak Bambang berkaitan sama PPS yang dimana kita memerlukan ini sebagai bahan informasi ataupun dari rekan-rekan yang lainnya yang memang mau menginformasikan silakan.